Baik, ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada kali ini? Tidak. Ayo lanjutkan Bu. Bisa diharus baca. Iya, pada kali ini kita akan membahas tentang dampak dari perilaku boros. Nah, ada yang tahu apa sih itu perilaku boros? Buang-buang. Yang Cece? Menghabiskan uang. Ada yang lain? Jajan dalam mana? Oke. Ada uang jajan yang habis sebelum waktunya. Karena apa? Dolar. Dari saya Oke. Untuk mendapatkan kembali uang jajan yang habis sebelum waktunya itu apa yang biasa kalian lakukan? puasa. Ada yang minta sama orang tua? Ada hal lain? Tidak ada nyabu. Jual barangku. Orang di TikTok lagi. Oke. Tema kali kita kali ini yaitu adapun tujuannya dari pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengetahui apa ya dampak dari perilaku boros kalian dan tentang bagaimana apa sih kenapa bisa penting ini perilaku boros dalam kegiatan kehidupan kalian sehari-hari. Ini adalah tema dari topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan ini? Oke, dalam kegiatan hari ini, saya harap kalian saling menghargai pendapat teman-teman kalian dan tidak melakukan hal yang dapat mengganggu konsentrasi teman-teman kalian ya. Oke. Nah, perilaku boros itu yang seperti yang kalian ucapkan, seperti yang kalian tadi, itu merupakan perilaku yang menggunakan uang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kalian dan manfaatnya. Nah, contoh perilaku boros, kalian membeli barang karena ikut tren, tapi sebenarnya kalian tidak membutuhkannya, tapi karena tren saja. Yang kedua itu terlalu sering jajan, menggunakan uang tanpa perencanaan, dan membeli sesuatu karena keinginan sesaat, seperti yang tadi karena tren saja. Oke, selanjutnya. Nah, dampak perilaku boros. Adapun dampaknya, uang kalian cepat habis, kalian akan sulit menabung, dan tidak belajar mandiri, kesulitan memenuhi kebutuhan penting, dan kurangnya memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Nah, pentingnya mengelola keuangan yang bijak. Dalam pengelolaan keuangan, membantu kalian dalam memahami cara menggunakan uang yang tepat sehingga dapat mengurangi perilaku boros. Secara sederhananya bagaimana? Dengan kalian membuat prioritas kebutuhan dan memprioritaskan mana kebutuhan yang intra dan ekstra. Menyisihkan uang untuk menabung dan mengurangi pembelian yang tidak penting. Seperti apa itu? Adakah yang di sini membeli yang merasa membeli kebutuhan yang keperluan yang tidak penting? Penting semua ya Bu. Ya bisa disebutkan? Ibu. Oke. Terkadang kalau misalnya pergi ke toko ada yang lucu-lucu, ada yang beli Iya. Jadi suka beli perintilan. Iya Bu. Ada lagi? Kalau saya Bu, suka kaget kalau misalnya pusing ya, kasihkan. Berarti
Saya Ya, Ica. biasa kalau ada Beli segini. lihat makanan ini di TikTok, beli Bu. Oke, Video Ibu. apakah Ica kalau membeli itu walaupun sedang kenyang, tetapi karena ingin membeli, tetap dibeli? Mantap Ibu. Langsung ini juga ada Ibu, GrabFood. Berarti untuk memuaskan juga ya. Saya di bawah Ica, Ibu. Nah, adapun perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yang memang kebutuhan contohnya di ranah kalian itu seperti makan, buku sekolah, uang saku, dan sedangkan keinginan seperti itu sepatu. Padahal sudah ada sepatunya yang masih bisa digunakan dan masih layak, tapi karena tren sepatunya berbeda lagi, kalian beli lagi. Iya Bu. Pertama itu gadget. Siapa yang suka gonta-ganti HP di sini? Ica. Pasul bu, pasul. Sudah nanti beli yang iPhone 17 Pro. Padahal lagi Bu. Oke, seperti itu. Padahal barang yang sebenarnya kalian beli itu sebenarnya masih bisa digunakan dan masih layak. Tapi karena tren, kalian beli. Ujung-ujungnya kalian tidak bisa menabung. Padahal kalian bisa punya tabungan. Seperti itu. Caranya orang tuanya pasti. Berarti kalau misalnya masih ada sepatu tiba-tiba lihat karena yang lari bagus-bagus sepatu bisa dibilang sepatu yang baru. Kan kalau sepatu kan punya kegunaan. Ada sepatu sekolah, ada sepatu untuk olahraga. Tapi seumpama Asri itu udah membeli sepatu lari, tapi memang tidak punya sepatu lari ya. Itu merupakan kebutuhan. Kalau aku, Ya. kalau HP, kan ada biasa beli 17 Pro Max karena masuk di kameranya, bagus di kameranya. Gitu. Dipakai dulu kerja. Kecuali barang tersebut memang dibutuhkan. Tapi kan kalau di spek lain kan mungkin ada kameranya sebagus juga. Tapi karena ingin yang lebih keinginannya, padahal masih ada barang-barang yang lebih dibutuhkan, tapi dia karena tren dia memaksakan. Berarti mau kerja dulu. Memang ini kerja. Berarti Neca butuh Banyak di bawah Ibu. Bagaimana itu kalau banyak di dalamnya sebenarnya apakah termasuk boros Bu? Kenapa? Kalau banyak di ternyata uangnya termasuk boros. Kan kalau termasuk boros karena bagaimana ya? Susah banget. Kan kalian bisa sebenarnya menjadi tabungan. Oh, Karena iya. kalau jangan tidak ada, sudah tidak ada kembali tabungannya. Ica kamu harus menabung. Ada di tambang Bu. Nah, mengubah perilaku boros menjadi perilaku produktif. Nah, ada yang bisa jelaskan apa sih itu perilaku produktif? Yang menghasilkan. Oke, yang bisa menghasilkan. Ada lagi? Yang menguntungkan. Ada lagi? Kalau sudah bawa uang Yang positif yang Bu. positif. Jadi, nah kalian juga tadi betul semua ya. Jadi perilaku boros adalah perilaku yang menghasilkan manfaat positif baik untuk kalian ataupun orang lain ataupun yang di sekitar kalian. Nah, kalian dapat mengembangkan perilaku produktif melalui kegiatan sederhana yang melatih tanggung jawab dan kemandirian. Contoh perilakunya dengan menabung, membantu usaha keluarga, atau kalian suka bikin perintilan-perintilan kayak jadi kan suka bikin perintilan-perintilan itu merupakan bisa dijadikan menjadi karya. Nah kayak gelang-gelang, saya suka perintilan kan sekarang lagi tren. Sekarang itu gelang-gelang modalnya sekian bisa kalian jual ya dapat lagi uang saku bisa ditabung juga. Oke Bu. Atau ada yang suka bikin makanan di sini dijual. Saya suka makan. Bukan di Nah. kan Dan bagikan dipersedekahkan. Masya Allah. Masya Allah.
kayak buat makanan dari rumah, homemade, bisa itu merupakan bisa menjadi cuan untuk tabungan dana selanjutnya. Berarti itu kayak kita punya uang, misalnya saya beli bibit untuk bibit selada, jadi itu saya buat bibit selada terus kita bisa jual. Ya bisa, itu merupakan kan kalau selada kan dia hidroponik ya, hidroponik. Sekarang kan lagi sudah banyak yang bebas kayak gini itu, barbekyuan bisa. Sekarang hidup sehat juga, itu merupakan bisa menjadi cuan, bisa menjadi cuan untuk kalian sehingga kalian dapat menabung atau membeli barang-barang kebutuhan kalian. Nah, kewirausahaan sederhana yang seperti saya jelaskan tadi, itu kasih contohnya kalian jual secara kecil-kecilan, saya komen. Ayah mau beli kambing kambing, mulai juga. Besar. Ya, ayah suka pelihara kambing. Suka ibu, ayam juga ibu, Ayam. sapi juga. Banyak peliharanya ayam ya. Gimana? Itu hewan ternak dari orang tua atau punya ayam sendiri? Orang tua ibu yang dilanjutkan pewaris. Jadi juragan aja, juragan Bukan ternak. pewaris bu, bukan pengikut. Nah, itu sekarang itu merupakan manfaat, ada 5 manfaat kewirausahaan yang bisa kalian rasakan itu ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang ibu sebutkan tadi. Yang pertama itu melatih tanggung jawab seperti Nayu. Nah, kan dia kan membantu orang tuanya dalam merawat hewan ternaknya. Jadi Nayu itu punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab sehingga kalian Nayu itu pasti berkomitmen, menghargai waktu dan sangat disiplin. Saya nggak disiplin bu. Bisa diperbaiki ya. Nah, yang kedua itu meningkatkan kreativitas. Kayak nanti kalau tertarik dengan kreativitas kayak buat geleng itu merupakan ide-ide, nanti akan mendapatkan ide-ide baru. Karena kan dalam fashion kayak begitu, trendilan masih dia upgrade. Dan yang ketiga itu membangun kemandirian. Yang keempat, membantu pengelolaan keuangan. Di sini kalian bisa belajar menabung dari hasil-hasil penjualan kalian, memahami modal dan untung. Nah, Naif di sini kan biasa bantu orang tuanya ya. Iya ibu. Naif tahu kah modal dan untungnya sekian yang berapa? Aku tahu bu. Saya tahu kualifikasi mau. Oh, berarti- Barang beli bu. Oh, berarti Naif tugasnya seperti merawat saja ya? Iya bu. Dan makan. Itu dia. Nah, selanjutnya bisa juga Naif nanti belajar biar kedepannya bisa lebih ahli lah dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya itu membantu pengeluaran. Dan yang terakhir itu membantu sikap percaya diri. Nah, dengan berwirausaha, kalian itu melatih komunikasi kalian, berbicara sama orang lain, menggalinya dan berani presentasi tentang ide-ide yang akan kalian lakukan. Dan dalam kegiatan kalian berusaha melakukan kegiatan tersebut, kalian pasti tidak takut gagal, karena dalam wirausaha tidak selalunya itu berhasil, kadang juga gagal, tapi semua itu menjadi pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok, di mana kalian akan diberikan kasus seperti di atas. Di sini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Selanjutnya itu
refleksi kalian dan kesimpulan kelompok kalian. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, Bu, bisakah itu 2 kasus saja? Kayaknya sepertinya kalau 4 kasus terlalu lama waktunya, Bu. kan satu kasus satu kelompok, Oh, dibagi ke dibagi per kelompok. Oke, pembagian kelompoknya nanti saya share di WA yang sudah saya share di grup. Oh, iya. Kasusnya. Langsung dari belakang. Oke, berarti jadi 3 kasus lagi. itu 4 kasus juga orang. Di belakang. Hari ini kartu kasusnya sudah dipegang masing-masing. Kasus berapa? Nah, ini kasusnya. Kerja yang Bu. Ini, ya, silakan dikerja ya. Berarti kita kasus 2. Kalau kan kasus 2 kan, Bu? Ya, karena yang dari kasus yang saya bagikan tadi ada kartu kasus, silakan dianalisis dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung bertanya saja ya. Saya tidak tahu langsung. Kasus 2 ini seperti yang dibahas Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya.
Nanti ada waktu sesi presentasi pada setiap kelompok memberikan siswanya masing-masing satu untuk mempresentasikan hasilnya ya. Iya Bu. Iya Bu. Ya. Oke, waktu diskusinya telah habis. Sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ada di kelompok yang bersedia? Oke, nah Aisyah selanjutnya. Baik, kelompok kami itu mengambil kasus 3. Apa bentuk perilaku boros pada kasus tersebut? Pada kasus Rata ini dia terlalu banyak membentukkan game Bu. Lalu apa dampak dari perilaku borosnya Raka? Dampak dari perilaku borosnya Raka, dia jadi tidak bisa mau bayar dengan telat dan juga mau beli buku pelajaran. Bagaimana cara mengubah perilaku boros pada pengumuman? Menurut kelompok kami itu dia memutuskan membeli voucher game. Lalu yang keempat, sikap atau kegiatan produktif apa yang dapat dilakukan? Dia bisa mencoba untuk berjualan kecil-kecilan di sekolah nih supaya dia bisa membayar beban karena uangnya semua habis waktu dia membeli voucher game. Lalu apa pelajaran dapat diambil dari kasus tersebut? Pelajaran dapat diambil untuk kelompok kami tidak terlalu banyak waktu di voucher game, terus stop bermain game sampai larut malam dan agar nilai mata pelajaran itu juga tidak rendah itu dan yang ulang itu dari kelompok kami. Oke. Ada kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Oke. Ada ya. Nah, di sini kan kasus Rata ini dia sering bermain game dan sering beli voucher. Yang biasa melakukan pembelian voucher siapa biasa? Biasanya anak lagi suka beli voucher. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo juga Ibu. Ibu mau tanya, kalau mainnya biasa berapa jam? 5 sampai puas. Sampai puasnya sampai jadi biasanya nah Rijal ini biasa sampai tengah malam ya? Iya Bu. Bagus panas Bu. Terus pagi Sampai biasanya 12, Jaga bumi. jam 1, jam 2 juga. jaga bumi dan orang sekarang. Gaul juga. Nah oke, seperti itu tadi beli voucher dan juga biasanya tuh kalau kalian main game pas kadang biasanya ibu udah kemarin tuh apa ya Cara kotor. sering menggunakan hal yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Usuh. Oke, selanjutnya Naisha ini temannya untuk Kelompok antek-antek asing Bu. Kelompoknya kamu. Boleh begitu Bu. Iya dong. Kritik pemerintah Bu. Baik Bu. ya oke lanjut. Baik Bu, perkenalkan kami dari kelompok antek-antek asing yang kotak-kotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Muhammad Bayu Daris, Kak Asrul, Kak Ardila, dan Kak Sylvia. Kasus yang kita bahas yaitu kasus kedua tentang belanja kartu tren. Nah, pertanyaan pertama itu bentuk perilaku. Ya Sarisna, ayo Sarisna dulu. Perilaku boros pada kasus tersebut. Yang pertama itu Bu, si Salsa merupakan siswi. Tak boleh main-main ayo. Salsa merupakan siswi yang aktif di media sosial Ibu, sehingga karena sering melihat di media sosial dia ikut-ikutan tren Ibu, seperti membeli tas, membeli sepatu, membeli baju, membeli casing HP yang lagi ngetren Ibu, kayak begitu Bu. Kemudian dampak dari perilaku boros yang dilakukan sama kawasan ini Bu, itu berdampak pada
borosnya itu uangnya cepat habis Ibu, sehingga hal-hal yang harusnya dipersiapkan untuk pertemuan di hari-hari selanjutnya, membeli kebutuhan pendidikan mungkin Ibu dan lain-lainnya yang harus dibutuhkan itu tidak berhalang di situ. Selanjutnya cara mengukur boros tersebut itu Ibu, salah satunya adalah mengurangi penggunaan media sosial sehingga si salsa ini tidak terdistract ke hal-hal yang bersifat kreatif ini Bu, dan menyibukkan di kegiatan-kegiatan yang bersifat positif itu seperti organisasi mungkin di olahraga mungkin dan lain-lainnya. Selanjutnya sikap atau kegiatan produktif apa yang dapat dilakukan itu tadi Bu, lebih melakukan kegiatan organisasi mungkin olahraga, bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Kelima, pelajaran apa yang dapat diambil dari kasus tersebut? Dari kasus salsa tersebut itu memberikan kita pelajaran bahwa kadang kita membeli sesuatu yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan, sedangkan harusnya kita proseskan kebutuhan terlebih dahulu lalu apa yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, dari kasus salsa ini ya dia kan sering akibat dari scroll TikTok, nonton live seperti itu. Jadi dia merasa keinginan belanja dia itu tidak terkontrol, sehingga dia membeli barang yang sebetulnya tidak dia butuhkan. Oke. Ada yang ingin bertanya untuk menanggapi hasil kerja kelompok teman kalian? Oke. Selanjutnya kelompok terakhir untuk mempresentasikan, silakan. Baik Ibu, di sini kelompok kami mendapatkan satu, yaitu uang jajan cepat habis. Apa bentuk perilaku boros pada kasus tersebut? Jawabannya beli minuman kekinian dan cicilan, membeli barang-barang yang tren agar terlihat keren di depan teman-teman, dan traktir teman-temannya saat nongkrong. Kemudian apa dampak dari perilaku boros ini dilakukan? Dampaknya uang jajannya habis sebelum akhir pekan dan tidak bisa membeli air. Kemudian bagaimana cara mengontrol perilaku boros menjadi benar? Caranya dengan mengurangi membeli minuman kekinian, membeli barang-barang yang sedang tren, dan mengurangi transaksi teman. Kemudian sikap atau kegiatan koleksi apa yang dapat dilakukan? Ini bisa menanggung dengan sebagian uang jajannya. Kemudian bisa membawa cemilan. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Pelajarannya, ketika kita punya uang jajan, jangan langsung dihabiskan. Sebaiknya kita menabung. Seperti itu Bu. Jadi si Doni ini dia diberikan uang jajan 25.000 setiap pulang sekolah yang beli minuman kekinian. Jadi sini Doni ini lapar mata kayaknya. Kayak saya siapa? Karena sebenarnya dia menghabiskan uang jajannya, sehingga ketika ada hal yang di kelas ingin memfotokopi ataupun meminjam uang, jadi kami sering meminjam uang. Nah, ada yang sering begini di kelas? Aisyah Bu. Aisyah sering pinjam uang kan? Iya Bu, kan saya orang gampang. Ayo gitu Bu. Berarti Saya pinjam. Ayo Bu, Bu. lumayan banyak ya pembelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus ini. Oke. Selanjutnya itu dari
dari hasil diskusi kalian, dapatkah kalian mengidentifikasi apa perilaku boros apa yang masih kalian lakukan sampai sekarang? Kainan, Bu. Oke? Kainan. Oke, nah ini dampak perilaku boros apa yang masih Nainun lakukan sampai sekarang? Iya. Beli barang yang tidak Contohnya? kayak top game Nah, atau beli oh, jadi Nainun ini juga suka main game ya? Ada lagi? beli tas masuk beli game Oke, kalau JJ Suka pergi mendaki juga itu, dari balong ya sama ini. sebelum Iya Bu, kan itu dibutuhkan kamu sebagai olahraga. Boros atau tidak Ibu? selain tidak berlebihan kan itu merupakan bentuk healing. Dengan itu Ibu. Kecuali berlebihan ya. Ibu, sama. Oke. Ada lagi? Oke, Cynthia. kalau saya ibu suka beli jilbab dengan warna yang sama. Jadi Cynthia suka beli jilbab padahal warnanya sama ya. Beda kain ibu, kain bela square, kasih banding. Nah, Nah Ayu, ya jadi Nah Ayu dampak perilaku boros apa yang masih Nah Ayu lakukan sampai sekarang ini? Kalau saya sih Bu, apa ya? Tidak ada nih sebenarnya kalau boros ya saya. Ya, Oh, Bu. Ansa. Cuma paling ya nongkrong. Bu, banyak beli bensin, suka pergi ngata-ngata. Pasti ini bentar nih. Itu sih Bu, suka nongkrong di dalam. Saya tidak begitu kan? Tidak Bu, pasti ini tidak Bu. Oh, Ibu. Nah, itu tadi hasil pemaparan diskusi kaliannya lumayan ya, saya apresiasi sangat bagus. Nah, Selesai Bu? tidak. Oh, berarti. Ada ibu mau tanya sekarang kalian punya planning untuk membangun kewirausahaan Kasih dia Bu, paling sampai ke dari ini. nah Sanitizer juga Bu. Iya Bu, kumpul-kumpul botol gas deh. Satu kilo 4.000. ini padahal kita bisa membangun kreativitas Khadijah dengan membuat apa namanya contoh apa ya membuat hiasan pajangan membuat hiasan yang bisa menghasilkan cuan jadi karya seni. Tambah murah juga sampo Bu. Iya. Kasih dia Bu, ada ide saya. Kasih dia. Nah, kalau Cynthia, Kalau saya ibu mau buat hijab brand saya sendiri. Dia hijab. ini bagus. Nanti kolaborasi dengan Ayu Ibu. Kasih bilangan itu. Oke, nanti saya investor. Nanti saya investor. Ada lagi yang ingin menyampaikan planningnya untuk kedepannya? Kayak saya dulu Bu. Oh, Dani. Oke, Mbak Dani. Jadi setelah mengikuti layanan ini, saya lebih mengerti bahwasannya kita harus memprioritaskan hal yang menjadi kebutuhan dan hal yang menjadi kebutuhan besar. Jadi kita harus memprioritaskan. Jadi ketika misalnya kita kayak tadi saya misalnya musik tapi mungkin saya tidak bisa buka Shopee tapi misalnya saya membuat
menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini tentang perilaku boros. Ada yang ingin menyimpulkan apa pembahasan kita, pembelajaran kita pada kali ini? Oke, Asrul silakan. Jadi kesimpulannya adalah untuk tidak boros dengan cara memprioritaskan apa yang diperlukan untuk kita, mengambil kesempatan, dan kalau bisa uang yang kita miliki bisa dimanfaatkan untuk lebih produktif lagi. Oke, Narja bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Supaya kita tidak lebih boros lagi, kita harus lebih produktif, memikirkan apa yang harus kita lakukan, seperti memikirkan lebih dahulu tentang kewirausahaan, seperti yang saya bilang tadi, aku mau bikin ekonomi lalu dijual mungkin itu. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Narja silakan. kayaknya kedepannya saya harus bikin ini Bu, daftar checklist yang prioritas mana yang saya butuhkan. Jadi bukan lagi apa yang saya lihat, apa yang saya inginkan, walaupun itu sesaat, harus benar-benar yang dibutuhkan kedepannya. Oke. Nah, kesimpulan dari perilaku boros itu perilaku yang berdampak negatif untuk kalian. Jadi baiknya kalian itu mengatur pola cara kalian mengeluarkan uang jajan kalian, sehingga kalian itu dapat membedakan hal yang tidak penting dengan hal yang penting. Itu semua perilaku yang dapat kalian lakukan. Nah, selanjutnya Ibu waktu sholat nih. Masih lama ini Bu? Oke, nah lagi 5 menit lagi kelas akan selesai. Nah, Ibu minta di sini kalian menuliskan satu kegiatan produktif yang ingin kalian lakukan. Oh, kegiatan di rumah itu Bu? Untuk di rumah kan? Kalian tuliskan sekarang. Ibu pun tadi itu Bu? Ya, kalian kumpul. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Kalian tuliskan satu perubahan yang ingin kalian lakukan dan kegiatan apa yang kalian ingin lakukan. Membangun, mengurangi sikap boros yang kalian Bisa tulis di laptop Bu? bisa. Karena ini merupakan bentuk untuk kalian homework juga sih sebenarnya, supaya kalian mengingat dan melakukannya. Dan Ibu di pertemuan selanjutnya Ibu ingin kalian memberikan apa ya? Memberikan ini. Iya, memberikan menjelaskan apakah planning kalian ini sudah berjalan atau tidak. Sudah Bu. Oke. Sudah? Nah, Ibu minta hal yang kalian tulis tadi semoga bisa dilaksanakan di rumah ya. Iya, Bu. Ibu juga sangat berterima kasih atas partisipasi kalian, excited kalian mengikuti kegiatan-kegiatan Ibu. Nah, pada kali ini Ibu akan mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.